Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 7. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Kepartaian Pemilu. Baik, yang pertama itu sistem proporsional di Indonesia, di mana sistem proporsional Indonesia adalah sebuah sistem pemilihan umum yang digunakan untuk memilih anggota DPR, kemudian untuk memilih anggota DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat. Di mana itu adalah beberapa poin penting tentang sistem proporsional di Indonesia. Yang pertama itu dasar hukum, di mana dasar hukum proporsional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ini. Merupakan semua revisi dari undang-undang yang sebelumnya mengatur pemilihan umum di Indonesia. Partai politik dalam sistem proporsional pemilihan memiliki partai politik, bukan calon individu. Setiap partai itu mengajukan daftar calon anggota legislatif yang berurutan sesuai dengan popularitas dan dukungan yang diterima oleh pemerintah. Kemudian perolehan kursi, di mana jumlah kursi yang dimenangkan oleh setiap partai politik dalam DPR dan DPRD didasarkan pada perolehan suara nasional, dan daerah partai politik yang mendapatkan presentasi suara tertentu akan mendapatkan kursi sesuai dengan perhitungan proporsional antar. Kemudian ambang batas, di mana dalam sistem proporsional itu biasanya ada ambang batas yang dimana yang harus dicapai oleh sebuah partai politik, yaitu agar bisa mendapat kursi di Indonesia. Ambang batas untuk parlementer nasional itu kurang lebih sekitar 4%. Kemudian perhitungan suara, di mana perhitungan suara tersebut dalam sistem proporsional biasanya menggunakan metode Santelagwe yang menghitung alokasi kursi berdasarkan perbandingan suara yang diperoleh oleh masing-masing partai politik. Kemudian kelebihan dan kekurangan dalam sistem proporsional ini yaitu mendorong representasi yang lebih beragam, memberikan peluang bagi partai kecil dan kemungkinan besar partisipasi lebih banyak partai politik. Namun kekurangannya adalah mungkin menghasilkan kolasi yang stabil dan memerlukan perhitungan yang murni rumit dalam pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia dapat dikaitkan baik DPR maupun DPRD, biasanya diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan akan memilih partai politik dan perwakilan rakyat mereka dalam berlembaga legislatif. Sistem proporsional di Indonesia adalah salah satu aspek pentingnya dalam Indonesia demokrasi negara ini dan memainkan peran penting dalam menentukan komposisi dan dinamika politik DPR dan DPRD. Kemudian yang kedua itu sistem distrik, di mana di Indonesia adalah
sebuah konsep pembagian wilayah administratif yang diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Sistem ini tidak merata di seluruh Indonesia dan lebih umum diterapkan di Papua dan Papua Barat, di mana ada beberapa poin penting tentang sistem distrik di Indonesia. Yang pertama itu konsep dasar. Bagaimana kemudian konsep dasar sistem distrik adalah bagaimana dari upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan terluar, terutama di Papua dan Papua Barat. Kemudian pembagian wilayah, yaitu Indonesia memiliki lebih dari 500 distrik yang tersebar di seluruh Indonesia, Papua dan Papua Barat. Distrik-distrik ini dibagi menjadi kampung-kampung atau desa-desa yang lebih kecil. Kemudian otonomi khusus, di mana distrik-distrik di Papua dan Papua Barat memiliki tingkat otonomi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Mereka memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintah dan pembangunan di tingkat lokal. Kepala distrik. Setiap distrik dipimpin oleh seorang kepala distrik yang disebut bupati distrik, di mana bupati itu memiliki wewenang dalam mengelola sumber daya dan pembangunan di wilayah mereka. Budaya keanekaragaman sistem distrik di Papua dan Papua Barat harus memperhitungkan keanekaragaman budaya dan bahasa di wilayah tersebut. Meskipun sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil, maka ada tantangan yang perlu diatasi seperti akses terhadap sumber daya, konflik, dan perbedaan budaya. Harapan di mana dicatat bahwa informasi ini berkaitan dengan sistem distrik di Papua dan Papua Barat dan mungkin tidak berlaku di seluruh Indonesia. Sistem administratif dan otonomi daerah dapat bervariasi di berbagai provinsi di Indonesia. Ketiga itu sistem pemilihan campuran, di mana sistem campuran ini adalah metode pemilihan umum yang menggabungkan unsur-unsur dari beberapa sistem pemilihan yang berbeda. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mencapai representasi yang lebih seimbang dan akurat dalam perwakilan politik. Ada beberapa poin penting tentang sistem pemilihan campuran, yaitu gabungan sistem, di mana kemudian pemilihan campuran ini menggabungkan dua atau lebih jenis pemilihan yang berbeda seperti pemilihan sistem satu anggota. Misalnya ini sistem perwakilan tunggal dan pemilihan sistem banyak anggota. Misalnya sistem proporsional. Kemudian tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mencapai representasi yang lebih adil dan mencerminkan variasi opini di antara pemilih. Ini juga dapat membantu mencegah dominasi dari satu partai atau kelompok. Contohnya itu sistem pemilihan campuran. Sistem pemilihan campuran seringkali menggabungkan dua komponen utama. Yang pertama itu pemilihan satu anggota, misalnya memilih melalui distrik pemilihan, dan pemilihan yang banyak anggota, misalnya daftar partai sebagai contoh. Contohnya itu Jerman menggunakan sistem pemilihan campuran dengan pemilihan distrik atau anggota dan daftar partai, yang dikenal sebagai menggabungkan perwakilan. Kemudian itu dua jenis suara. Dalam sistem pemilihan campuran ini, pemilihan
sering diberikan dua suara, yaitu satu suara untuk memilih seorang kandidat dalam pemilihan satu anggota dan satu suara lagi untuk memilih partai dalam pemilihan yang banyak anggotanya. Kemudian pembagian kursi dalam parlementer atau lembaga legislatif dibagi antara distrik pemilihan satu anggota dan daftar partai suatu dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian sistem pemilihan campuran ini dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain dengan aturan dan rincian yang berbeda. Penggunaan sistem pemilihan campuran bervariasi ini di seluruh dunia, dan setiap negara yang menerapkan sistem ini memiliki variasi yang unik sesuai dengan kebutuhan politik dan kebudayaan mereka. Kemudian yang keempat itu sistem pemilihan Indonesia yang terdiri dari beberapa DPR, RI, DPRD, DPD, dan Presiden. Pemilihan DPRD Republik Indonesia itu anggota DPR dipilih melalui pemilu yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Sistem pemilihan ini menggunakan metode representasi proporsional dengan daftar calon dari partai politik. Pemilihan ini merupakan kursi di DPRD didistribusikan berdasarkan persentase suara yang diperoleh oleh masing-masing partai dalam pemilu. Kemudian pemilihan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia memiliki DPRD yang anggotanya lebih dipilih oleh rakyat setempat. Pemilihan anggota DPRD juga menggunakan sistem pemilihan umum dengan representasi proporsional dan daftar calon dari partai politik. Ketiga itu pemilihan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPD dipilih dalam pemilihan umum bersama dengan pemilu presiden di setiap 5 tahun sekali. Setiap provinsi di Indonesia memiliki 4 anggota DPD yang dipilih oleh rakyat provinsi masing-masing. Kemudian pemilihan presiden. Pemilihan presiden ini dimana dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan presiden setiap 5 tahun sekali. Calon presiden dan wakil presiden berpasangan, dan pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi presiden dan wakil presiden di Indonesia. Semua pemilihan di Indonesia dilakukan secara demokrasi dengan tujuan memberikan wewenang kepada rakyat Indonesia, memiliki wewenang untuk memilih wakil-wakil mereka di berbagai lembaga legislatif dan eksekutif. Pemilihan ini menjadi salah satu prinsip dasar dalam sistem politik Indonesia yang disebut sebagai negara demokrasi. Kemudian yang kelima itu budaya politik. Budaya politik itu mengacu pada pola-pola nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku dalam masyarakat. Ini mencerminkan cara masyarakat berinteraksi dengan sistem politik mereka. Beberapa konsep dasar dalam budaya politik itu meliputi partisipasi politik, mana ini mencakup bagaimana warga negara terlibat dalam politik, apakah melalui pemilihan, demokrasi, atau cara lain. Kemudian orientasi politik mengacu pada sikap individu terhadap politik, seperti apakah mereka cenderung kritis atau apatis terhadap pemerintah. Kemudian nilai-nilai politik, di mana nilai-nilai politik seperti keadilan,
kebebasan dan persamaan yang membentuk presensi politik. Kemudian jenis budaya politik. Terdapat 3 jenis utama budaya politik, yaitu budaya politik partisipasi, di mana warga di sini negara aktif dalam politik, terlibat dalam pemilihan organisasi politik, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian budaya politik subjektif, di mana dalam politik ini warga negara cenderung lebih pasif dan kurang terlibat dalam politik. Mereka itu mungkin kurang peduli terhadap pemerintahan. Kemudian politik parokia, di mana politik ini terlihat pada sistem masyarakat yang sangat bergantung pada otoritas lokal dan memiliki minat politik yang sangat terbatas di luar komunikasi mereka. Ada kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi budaya politik, yaitu budaya politik dipengaruhi oleh sejumlah faktor termasuk sejarah, agama, pendidikan, dan pengalaman politik. Perubahan sosial ini, ekonomi juga dapat memengaruhi perkembangan budaya politik. Dalam perubahan politik ini biasa berubah seiring berjalannya waktu. Dapat disebabkan oleh faktor seperti perubahan generasi, seperti sejarah atau perubahan norma sosial. Dapat kita simpulkan bahwa budaya politik itu adalah aspek di mana kemudian dalam kehidupan politik sebuah negara ini memengaruhi cara warga negara berpartisipasi dalam proses politik dan cara mereka memandang pemerintahan. Bagaimana kemudian pemahaman yang baik tentang budaya politik dapat membantu dalam menganalisis politik pengambilan keputusan. Kemudian perilaku pemilih. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih merujuk pada tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu saat mereka memilih dalam pemilihan politik. Bahkan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih termasuk faktor sosial, mencakup latar belakang sosial individu seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan ekonomi. Status ekonomi. Faktor ini dapat mempengaruhi pedagang politik seseorang. Kemudian faktor budaya. Nilai-nilai norma dan tradisi budaya juga berperan dalam membentuk pandangan politik pemilih, misalnya agama dan etnitas, dan memainkan peran penting dalam pemilihan. Kemudian kampanye pemilihan, pesan dan strategi yang digunakan oleh kandidat dan partai politik dalam kampanye pemilihan dapat mempengaruhi pemilih. Iklan, pidato, dan media sosial semua berperan dalam membentuk opini pemilih. Kemudian isu-isu politik. Pemilih seringkali memilih berdasarkan isu-isu tertentu yang mereka anggap penting. Isu-isu seperti ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan keamanan nasional. Kemudian pengaruh partisipasi politik. Seberapa aktif seseorang dalam politik juga memainkan peran. Pemilih yang aktif cenderung memiliki pandangan politik yang lebih kuat dan berpartisipasi dalam pemilihan. Kemudian polarisasi politik. Tingkat polarisasi politik dalam suatu negara juga dapat memengaruhi perilaku pemilihan, dengan pemilih cenderung memilih di pihak yang lebih sesuai dengan pandangan mereka. Kemudian partisipasi sistem pemilihan dan pengaruh media. Media memiliki peran besar dalam membentuk pandangan pemilih. Media misalnya media cetak, televisi, dan platform daring memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi politik kepada pemilih. Selanjutnya kemudian yang terakhir itu electoral college adalah sistem yang digunakan di Amerika Serikat
untuk memilih presiden. Sistem ini melibatkan perwakilan elektoral dari setiap negara bagian dan bukan pemilihan langsung oleh rakyat. Struktur elektoral kolege terdapat 538 elektro dalam elektoral yang setara dengan jumlah total anggota Kongres, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, plus 3 elektro dari distrik Columbia. Setiap negara bagian memiliki jumlah elektro yang ditentukan berdasarkan jumlah anggota Kongres mereka. Pemegang pemilu di sebuah negara bagian biasanya mendapat semua elektro dari negara bagian tersebut. Proses pemilihan presiden itu ada beberapa. Pemilihan di Amerika Serikat sebenarnya memilih elektro, bukan langsung memilih presiden. Elektro dipilih oleh partai politik dan berjalin mendukung kandidat presiden partai mereka. Setelah itu, pemilihan umum, elektro ini bertemu di ibu kota negara bagian mereka dan memberikan suara mereka untuk kandidat presiden. Calon presiden yang mendapatkan setidaknya 270 suara elektro yang merupakan mayoritas dari 538. Akan tetapi presiden terpilih. Kelebihan dan kritiknya itu: kelebihan sistem elektro kolege termasuk mencegah dominasi oleh warga negara-negara yang dengan populasi besar dan memberikan suara kepada negara-negara kecil. Kritik terdapat sistem ini mencakup situasi di mana seorang calon presiden dapat memenangkan suara mayoritas rakyat tetapi kalah dalam elektoral kolege serta kurangnya proporsionalitas dalam representasi. Demikianlah gambaran yang sempat saya umumkan tentang beberapa kemudian 7 poin-poin penting tadi. Semoga ini menjadi subjek diskusi yang intens selama beberapa dekade dan perdebatan tentang berkelanjutan terus-menerus. Demikian dari saya. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.